Adi, di mic-nya matikan. Kalau sedekatan mic-nya dimatikan salah satu ya. Mic-nya dimatikan. Kalau misalnya dekatan kita posisi kita dekat, nah dimatikan mic salah satu. Kalau nak ngece salah satu mic yang dibuka, satunya tutup ya. Mahdi, sudah siap Mahdi? Siapa? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita memasuki pelatihan yang pertama dalam program teknisi komputer. Doa dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita yang ini besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pelatihan pada kesempatan hari ini, yang saya hormati instruktur Borju, saudara Mahdi. Pada kesempatan ini yang akan memaparkan tentang teknis kegiatan materi dari teknisi komputer. Pada saudara Mahdi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dengar ya? Benar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu. Insya Allah kita akan membahas materi pengenalan komputer. Oke, di sini sebelumnya perkenalkan dulu terlebih dahulu, nama saya Al-Abiyu Mahdi, biasa dipanggil Mahdi ya, boleh panggil Pak Mahdi atau Pak Mahdi. Oke, pada kesempatan kali ini kita sedikit mengenal materi komputer. Oke, ntar saya aktifkan PowerPoint-nya. Tin, nah sudah mulai Tin? Sudah klik mulai? Masuk ya, share screen-nya. Masuk, mantap. Oke, ini perkenalan komputer. Oke, pada kesempatan siang hari ini kita sedikit membahas perkenalan komputer. Terlebih dahulu, mari kita simak saudara-saudara yang saudari-saudari sekalian yang hadir. Simak terlebih dahulu, nanti akan dibuka sesi tanya jawabnya. Oke, pertama pengenalan komputer. Belum next ya. Oke, kedengaran suaranya? Dengar suaranya? Dengar. Dengar, oke. Di sini bisa dilihat dari definisi komputer, kita mengelompokkan dalam 3 komponen. Di sini ada input, ada proses, ada output. Kalau kita bahasakan, komputer itu adalah kumpulan perangkat elektronik yang bekerja sama untuk dapat menerima informasi. Dalam ini dia posisinya input, kemudian memproses sesuai dengan program yang tersimpan pada memori penyimpanan dan menghasilkan output berupa informasi. Nah, sehingga dari informasi-informasi yang kita input tersebut, kalimat-kalimat, kata-kata ataupun karakter yang kita input menjadi sebuah informasi. Ini berdasarkan definisinya. Nah, tentu banyak perbedaan pendapat dalam kategori definisi ini, tapi menurut saya ini yang paling tepat. Kemudian di sini ada generasi-generasi komputer. Tentu sebelumnya di sekolah pernah melihat di buku-buku TIK bahwa sekarang komputer memiliki 5 generasi. Generasi pertama masih menggunakan tabung vakum, ini gambarnya, masih menggunakan tabung vakum, yang dimana ini mungkin sekitar 1 hektar tanah bahkan lebih untuk membuat satu komputer. Ini menggunakan 18.000 tabung vakum. Kemudian di generasi kedua, di tahun 1999 sampai 1965, tabung vakum yang menjadi komponen dasar komputer generasi pertama
telah tergantikan dengan transistor. Tentu bentuknya menjadi lebih kecil seperti ini. Kemudian pada generasi ketiga, pada tahun 1964 sampai 1970, komputer dibuat menggunakan IC atau Integrated Circuit. Tentu komputernya sudah lebih kecil karena sudah menggunakan komponen dasar utamanya yaitu transistor. Nah, di sini ukurannya diperkecil. Kemudian pada generasi tahun keempat, ini mulai dari tahun 1971 sampai tahun 2000-an, generasi ini menggunakan komponen dasar mikroprosesor seperti komputer yang masih banyak beredar sekarang. Mungkin yang pernah ketemu Pentium 1, MMX, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 yang masih menggunakan monitor tabung. Kemudian di sini menggunakan selanjutnya yang generasi kelima, tentu kita sudah melihat pada dasarnya generasi kelima itu dia menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau dikenal dengan AI. Nah, seperti Android yang sekarang kita gunakan yang bisa mencatat atau Google searching sendiri dengan kata-kata yang kita sebutkan, maka otomatis searching itu adalah salah satu fitur AI. Oke, di sini generasi 1 sampai 5 adalah semuanya ini adalah proses-proses perjalanan berkembangnya komputer, sehingga yang kita rasakan sampai sekarang. Salah satunya smartphone adalah salah satu bagian dari komputer. Nah, di sini juga kita lanjut kembali kepada komponen sistem komputer. Nah, pada umumnya komponen sistem komputer itu dibagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware, software, dan brainware. Nah, hardware adalah perangkat keras seperti monitor, motherboard, mainboard, RAM, hard disk, SSD, kemudian dan lain-lainnya. Termasuk speaker, printer itu adalah hardware. Kemudian software, di sini kita kelompokkan menjadi sistem operasi, aplikasi perangkat, antivirus, dan aplikasi lain-lainnya. Brainware adalah pengguna. Di sini tentu ada perbedaan sedikit pada masalah komponen sistem komputer, ada set instruksi. Pada umumnya set instruksi ini tidak ada, tetapi beberapa dari kita sudah mengelompokkan bahwa set instruksi ini sangat penting. Bagaimana caranya mengolah komputer tersebut. Kalau hanya ada hardware-nya, ada software-nya, penggunanya ada, tapi tidak bisa digunakan caranya, maka masih ada sinyalnya? Oh ya, putus. Nah, di sini set instruksi, cara mengoperasikan perangkat-perangkatnya ini. Maka komponen sistem komputer terdapat 4, yaitu hardware, perangkat keras, software, dan brainware. Itu gunanya. Di sini ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan untuk komponen sistem komputernya? Ada pertanyaan untuk komponen sistem komputernya? Oke, lanjut ya. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut kepada perakitan komputer. Nah, di sini tentu ada perangkat-perangkat dan bahan-bahan peralatan yang harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan perakitan komputer. Tentu di sini kita sedikit hati-hati. Disarankan menggunakan sarung tangan. Nah, oke. Selanjutnya di sini sebelum kita memulai untuk merakit sebuah PC, maka perlu kita persiapkan alat dan bahan seperti ini. Motherboard, prosesor, heatsink, RAM, casing, wadah pembungkus PC, power supply, media penyimpanan, DVD ROM. Nah, di sini ada yang saya bintang-bintangi, motherboard, ini gambarnya. Kemudian di sini prosesor, ada bintang ya. Di sini gambar prosesor. Kemudian ada RAM, di sini gambar RAM. Heatsink, ini gambarnya. Nah, ini heatsink. Kemudian casing belum saya letakkan gambarnya, nanti akan kita bahas. Power supply, di sini belum ada gambarnya juga.
Kemudian ada media penyimpanan. Media penyimpanan ini sudah berkembang. Ada hard disk, ada SSD, ada SSHD. Hard disk, drive atau disingkat HDD. SSHD, solid state hybrid drive untuk SSHD. Kemudian SSD, solid state drive. Nah, di sini adalah komponen-komponen yang utama. Kemudian DVD room ini bisa kita tambahkan jika dibutuhkan. Kemudian keyboard adalah satu keyboard dan mouse. Nah, keyboard ini wajib ada. Kalau mouse ini adalah alat tambahan, ya fungsinya tambahan. Tidak ada mouse pun kita masih bisa menggunakan keyboard. Dengan numlock nanti kita bisa menggerakkan kursornya. Kemudian monitor tentunya untuk menampilkan. Speaker jika tidak ada pun tetap bisa kita lakukan. Tang nanti persiapan kita ingin membongkar obeng, kabel tentu ada kabelnya untuk menghidupkannya dan program aplikasi. Nah, inilah yang nanti yang akan kita siapkan dan kita praktekkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Di sini ada prosesor. Pada umumnya yang disebut dengan CPU itu adalah casingnya. Nah, tetapi itu adalah pengertian yang salah. CPU itu adalah singkatan dari Central Processor Unit. Nah, di sini. Nah, ini gambar Central Processor Unit atau CPU. CPU itu adalah prosesor unitnya. Nah, ini adalah prosesor Intel dan ini adalah prosesor AMD. Nah, tentu sedikit berbeda. Ini adalah dua perusahaan yang berbeda yang bersaing. Ini Intel dan sini AMD. Lebih dikenal ketika orang ingin bekerja, banyak yang menggunakan prosesor Intel. Dan jika ingin menggunakan atau lebih banyak ke kegiatan main game lain-lainnya, di sini lebih banyak yang menggunakan prosesor AMD. Nah, di sini adalah struktur Central Processor Unit atau CPU. Nah, jadi yang perlu dipahami, CPU itu adalah Central Processor Unit, bukan casingnya. Nah, di sini ada prosesnya, ada ALU. ALU itu Arithmetic Logic Unit, dan ada Control Unit. Di sini ada set instruksinya, instruksi dan datanya. Di sini dikenal dengan register. Jadi seperti inilah proses kerja prosesor dari input, kemudian kalau bagian logika dia ke atas, kalau kontrol dia ke bawah. Nah, di sini ada proses-proses yang arithmetic logic. Kemudian dari instruksi ini akan dikirim ke address kepada memori atau RAM-nya nanti. Oke, di sini adalah Central Processor Unit. Selanjutnya kita akan membahas pada materi mainboard atau motherboard. Nah, di sini yang perlu dipahami motherboard atau mainboard. Nah, di sini ada slot-slot yang harus kita ketahui. Di sini adalah letak prosesor. Di sini prosesornya menggunakan soket 1155. Jadi, pada bagian ini, pada bagian kita memasang prosesor, itu prosesornya berbeda-beda soketnya. Ada yang menggunakan soket 775, ada yang menggunakan soket 1156, 1155, 1151, 1200, gitu. Dan banyak lagi soket-soketnya. Tentu ini hanya khusus untuk Intel. AMD pun beda soketnya. Ada AM2, AM2 Plus, AM3 atau AM3. Bahkan sekarang ada AM4, FM2. Tentu soket-soket ini, jenis-jenis prosesor ini tidak bisa kita samakan semuanya. Jadi sangat hati-hati jika kita ingin membeli sebuah perangkat motherboard ataupun prosesor. Tentu harus disesuaikan. Jika tidak disesuaikan, maka ini akan berdampak fatal. Pada akhirnya nanti sudah kita beli tidak bisa digunakan, hanya mubazir. Maka dari itu sangat hati-hati pada saat membeli prosesor. Dan juga kalau sudah dibeli prosesornya, di sini adalah bagian yang sangat rawan. Jika kita memasang prosesor pada kondisi terbalik, maka bisa berakibat fatal sehingga prosesornya rusak.
Ya, harga prosesor itu kalau yang generasi baru, misalnya i7 gitu kan, mungkin sekitar 5 jutaan gitu ya. Ya, kalau salah terbalik gitu kan, hilang 5 juta ya lumayan. Oke, kita nggak usah lihat dengan harga-harga yang mahal. Kita lihat harga yang murah saja misalnya. Prosesor yang harga di bawah 1 juta. Tetap saja, kalau kita sebagai teknisi, kita memasang prosesor pada mainboard salah, maka itu bisa dikatakan gagal atau tidak kompeten. Maka sangat hati-hati pada pemasangan prosesor pada mainboard. Ini posisinya. Kemudian kita akan melihat pada posisi RAM. Di sini ada slot RAM. RAM juga kita akan melihat kembali pada soket RAM ini, slot RAM ini. Ada DDR yang lama itu namanya SD RAM, ada DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Tentu di sini pemasangan RAM sangat hati-hati. Jika terbalik bisa melepaskan chipsetnya, maka RAM-nya juga rusak. Disinilah adalah tempat penyimpanan memori sementara atau dikenal dengan istilah RAM, Random Access Memory. Ini tempat penyimpanannya. Kemudian di sini ada SATA. Di sini tempat kita menyolokkan dari posisi SATA ini kepada hard disk. Bisa dari sini SATA 3 GB atau SATA 6 GB. Nah, di sini juga ada slot PCI. Nah, di sini PCI Express ini digunakan untuk menginputkan PGA. Jadi katakan ada yang mau rendering atau nanti ada yang mau bisnis Bitcoin dengan miningnya. Nah, di sini ya berfungsi slot PGA. Nah, dan di sini adalah colokan atau slot PGA. Di sini slot HDMI. Di sini perhatikan pada kita menyolokkan USB atau flash disk, di sini ada yang warna biru, ada yang warna putih atau hitam. Di sini menggambarkan bahwa yang warna biru ini adalah USB 3.0. Kemudian ada USB 2.0. Tentu sangat berbeda antara speed USB 2.0 dengan 3.0. Kurang lebih speednya mungkin sekitar 5 kali lebih cepat daripada 2.0. Dan di sini perlu diperhatikan untuk input audio. Audio di sini pada slot yang warna hijau. Kemudian untuk mic slot yang warna merah. Di sini juga ada Bluetooth onboard atau dengan istilah lain Bluetooth tanam yang berada pada motherboard atau disingkat dengan MOBO. Nah, ya, kalau boleh cari-cari nanti mau cari MOBO di situ motherboard atau mainboard. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Masih ingat ya? Nah, nanti akan diulang lagi nanti dengan tugas. Oke, selanjutnya di sini karena sudah masih paham, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya yaitu heatsink. Nah, di sini heatsink. Heatsink ini berbeda-beda. Ada yang namanya heatsink sekarang itu air cooler. Air cooler artinya menggunakan angin. Ada yang menggunakan water cooler, artinya menggunakan air. Tentu bukan air yang disiram pada motherboard. Kalau air yang disiram pada motherboard tentu akan mengalami rusak atau konslet. Nah, di sini ada blok-bloknya yang diatur sehingga nanti prosesornya tetap dingin, tidak overclocking ya, dari situ ya. Jadi di sini lebih aman. Panasnya, suhunya tidak melebihi, rekomendasi tidak melebihi 45 derajat. Tentu kalau dia dipaksa bisa melebihi kapasitas overclockingnya, tentu prosesornya akan hangus atau mutung nanti ya. Dan biasanya kalau sudah dipakai overclocking atau dipaksa untuk dipanaskan, dipercepat, paksa cepat, dan kipas anginnya atau pendinginnya, heatsinknya itu tidak sesuai, maka bisa berakibat fatal. Kemudian di sini kita akan membahas RAM, Random Access Memory yang akan dipasang pada motherboard. Nah, di sini saya gambarkan ada yang long DIMM panjang, ada yang short DIMM. Nah, di sini RAM DDR1 atau DDR2, DDR3, DDR4.
Ini yang loadingnya. Tentu berbeda. Jangan kita paksakan antara DDR1 dengan DDR4. Atau DDR2 dipasangkan pada DDR3. Atau sebaliknya, DDR2 dipasang di DDR1. Nah, ini sangat hati-hati. Jikapun kita sudah pas membeli RAM-nya, maka jangan sampai terbalik pemasangan RAM pada motherboard. Karena ini adalah poin-poin yang sangat penting. Kalau ini salah satu chipnya yang lepas atau isinya yang lepas, maka RAM-nya dikatakan rusak. Nah, di sini RAM long disk ini untuk PC atau personal komputer atau komputer lainnya, dan di sini adalah SODIMM. SODIMM ini RAM untuk laptop atau notebook. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengupgrade RAM pada laptopnya atau notebooknya, bisa diperhatikan lagi RAM-nya DDR berapa, DDR2 kah, DDR3 kah, atau DDR4 ya. Dan juga di sini ada hash-nya, ditentukan berapa speed yang diinginkan. Tentu ini berbeda antara 800 dengan 1600. Sedikit hati-hati pada pemilihan RAM. Dan hati-hati juga banyak sekarang yang palsu. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya kita pembahasan casing. Casing di sini ada casing rack mount, nah, seperti ini yang biasa digunakan pada server. Kemudian dikenal dengan casing SFFF atau casing small form factor. Nah, di sini gambarnya ini casing small form factor. Tentu berbeda dengan casing rack mount. Kemudian casing large server. Nah, di sini untuk server, di sini juga ada juga nanti yang lebih besar lagi seperti desktop, tapi dia tetap large server. Ini casingnya yang digunakan untuk server. Kemudian di sini ada casing desktop. Tentu berbeda. Yang pada umumnya kita gunakan ada casing desktop. Kalau yang Rackmon sangat jarang karena ini biasanya digunakan untuk server-server pada kantor-kantor atau lainnya bisnis-bisnis server. Kemudian ini juga pada virtual private server. Nah, kemudian di sini ada casing slim. Biasanya pada casing slim ini adalah PC-PC build up yang biasa kita beli. Ya, kalau mau beli PC build up, rata-rata dia casingnya slim. Tapi ada juga yang casing desktop. Oke, build up-nya ya. Nah, kemudian di sini ada casing full tower. Nah, biasanya para gamer itu memilih casing full tower ya, biar lebih menarik gitu kan. Kipas anginnya banyak, nah kayak gitu. Tentu di sini kita harus hati-hati dalam memilih casing. Jangan sampai kita membuat gamer tapi kita membeli PC server, casing server ya, atau larga server sini, Rackmon. Atau kita membuat server, kita pakai desktop, nah, ya tidak sesuai nanti ya. Karena prosesor untuk server atau mainboard untuk server, nah pada mainboardnya di sini yang membedakan. Kalau PC biasa itu prosesornya satu. Kalau server itu bisa lebih dari satu. Satu juga ada, bahkan ada yang lebih dari satu. Dari dalam satu server ini, dari satu rack ini, casing ini banyak prosesor. Bisa pada terkhusus untuk server ya. Kalau untuk gamer ya masih tetap menggunakan satu prosesor. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada power supply. Di sini power supply. Nah, sedikit hati-hati pada pembelian power supply. Power supply emang banyak yang murah. Ya, ada yang harga second mungkin di bawah 150, ada yang harga 200, 300. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tertulis di situ pure 80 plus plus biasanya kayak gitu ya. Nah, di sini mengutak artinya atau ada garansinya di situ pada proses power supply-nya. Karena ini menjamin bahwa komputer kita lebih aman dari tegangan listrik yang tidak stabil. Maka dari itu, kalau kita beli komputer bagus-bagus, tapi power supply-nya tidak bagus, maka bisa jadi rawan rusak gitu ya. Maka sangat hati-hati dalam pembelian power supply. Oke, di sini yang menyuplai api atau energinya. Kemudian kita lanjut kepada media penyimpanan. Nah, di sini media penyimpanan. Media penyimpanan ini sekarang sudah sangat banyak. Kalau dulu hanya dikenal dengan istilah hard disk. Hard disk. Nah, seperti itu ya, ini tampilannya. Hard disk masih menggunakan teknologi piring ya, sama seperti kaset-kaset dulu. Nah, di sini hard disk masih menggunakan piringan dan sini ada alat pembacanya.
Kemudian perkembangan dari hard disk ada di sini solid state hybrid drive. Dia masih menggunakan piringan, tetapi sudah menggunakan chipset sedikit, ini ya. Nah, kemudian berkembang lagi ada SSD. Nah, di sini SSD ini lebih cepat ya. Kalau kita bandingkan antara hard disk dan SSD, itu speednya bisa jadi 10 kali lebih kencang daripada hard disk. Nah, kalau SSHD ini atau solid state hybrid drive ini dia speednya mungkin hanya 2 atau 3 kali dari hard disk. Tetapi kalau SSD bisa lebih dari itu. Ya, kalau climb-nya itu bisa 10 kali lebih kencang. Tapi kalau saya coba, saya pikir mungkin 5 kali lah gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan hard disk tentu sangat jauh speed dari SSD ini. Ya, maka dari itu kalau ada yang mau merakit atau laptopnya sangat lambat, nah, solusi pertama yang saya tawarkan adalah SSD. Baru nanti yang RAM-RAM lainnya. Tapi inilah yang penting. Ketika kita proses penyimpanan data, copy data, membaca data, ya itu maka dia terletak pada SSD ini. Kemudian sekarang ada ini SSD yang SATA, kemudian di sini ada NVMe. Nah, tentu NVMe ini adalah generasi yang terbarunya juga setelah SSD SATA. Nah, kalau yang NVMe ini bisa lebih kencang daripada SSD ini, artinya sekitar ini SSD ini rata-rata speednya pembacanya 500 mega. Kalau NVMe itu bisa sampai 3.500 bahkan 5.000. Artinya 10 kali lipat lagi dari SSD. Ya, setidaknya ada yang 7 kali lipat dari SSD ya. Tapi kalau kita bandingkan lagi antara NVMe, SSD dan hard disk, nah, kalau hard disk ini speednya hanya 50, SSD 500, 10 kali lipat dibandingkan dengan NVMe 5.000 yang paling barunya ya, generasi terbarunya sampai 5.000 read-nya. Artinya antara hard disk dengan NVMe ini speednya beda 100 kali lebih cepat. Nah, tentu di sini kinerja kita kerja lebih cepat dan jarang yang terkena non-responding. Buka YouTube sebentar, non-responding. Buka firewall atau browser dengan aplikasi Photoshop atau aplikasi sedikit yang lebih berat, non-responding. Nah, akhir-akhirnya karena non-responding, kerjaan menjadi lambat dan kita banyak menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, ketika kita ingin merakit komputer, sangat hati-hati. Perhatikan benar apa yang ingin kita lakukan, kita rakit berdasarkan kebutuhan dan kemampuan kita. Oke, kalau semakin bagus ya tentu semakin mahal ya gitu ya. Tapi ada juga yang kita pilih-pilih lagi. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih.
Nah. Ya, mungkin yang putus-putus itu faktor sinyalnya, karena di sini ada yang dengar, ya, karena kalau satu saja ada yang dengar, artinya faktor sinyal. Kalau seluruhnya tidak ada yang dengar, artinya di sini ya faktornya di mic saya gitu kan, bisa jadi seperti itu atau saya yang bermasalah. Itu faktornya ya. Ada pesta di depan rumah gitu ya, artinya kurang jelas. Coba dicek lagi kalau yang nggak ada suara, mungkin belum join audionya. Dicek pada bagian bawahnya itu join audio terlebih dahulu, nanti baru ada suaranya. Atau diaktifkan dulu suaranya itu ya, mic-nya diaktifkan terlebih dahulu. Nah, itu ada suara tuh. Nah, Di mic-nya di tertutup di. Mic. oh iya Pak, coba dicek lagi. Yang mau bertanya langsung di chat. Ya kalau nggak takut mengeluarkan suara emasnya, langsung aja di chat ya. Suara organ dari Agung tuh lah, Agung. Yang dibuka mic-nya. Mas, ada pakaian dari belakang tuh, Mas? Mas? Cepet balik deh, hujan deh. Balik hujan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jangan lagi tidur. Miranda. Cuma dulu masih hujan panas. Lalu saya yang bertanya. Para peserta nanti akan saya buat pertanyaan kayak gimana kayak gitu. Kalau nggak ada yang tanya. Hujan panas ya. Ben, kayak gitu lah. Gimana? Hujan dulu panas bukan main lagi. Ya, lo belum musik kok nggak belum. Nanti masukkan yang di. Oke, di sini pesertanya rata-rata hadir ya, bisa dikatakan 80% hadir. Oke, di sini sedikit saya ulas. Nah, di sini generasi masih tampil gitu ya, generasinya yang ingin ini generasi komputer. Kemudian di sini sedikit pada proses perakitan komputer. Nah, perakitan komputer ini nanti akan kita praktek pada hari Jumat gitu ya, insya Allah. Nah, di sini setelah kita mengetahui bahan-bahan dan peralatan-peralatan yang akan kita gunakan, tentu kita harus menyesuaikan dengan spesifikasinya. Nah, pertanyaan pertama, ya, karena di sini belum ada yang bertanya, saya tanya terlebih dahulu. Di sini kan rata-rata menggunakan HP, gitu ya, HP karena atau laptop ya, yang menggunakan laptop. Silakan tuliskan
spesifikasi HP-nya atau PC-nya di sini pada chat. Itu yang pertama ingin saya tanya. Atau ada yang bingung dengan spesifikasi HP-nya sendiri, ya mungkin ada tahu kan apakah RAM 2 GB, memorinya 16 GB, ya silahkan dibuatkan terlebih dahulu pada chatnya. Kalau kamera kan tahu kan, wah kamera jernih, wah ini Muhammad Zamzami, oke RAM-nya 3 GB, 32 minusnya. Oke, yang lain kita ingin lihat terlebih dahulu spesifikasi pada HP-nya yang kalian ketahui saja. Atau kameranya kameranya jadilah. Kameranya Pak, karena kami pakai kamera itulah yang kami tahu HP itu Pak. Tak tahu RAM-nya, memorinya juga tak tahu. Tahu kami pakai motor jadilah. Nah, jadi situ ya. Masukkan juga kameranya berapa megapiksel. Kalau tahu RAM-nya Pak, RAM-nya pula yang kami tahu Pak. Kamera tak tahu Pak. RAM kami 8 GB. Kalau main game itu kencang Pak, masih macet. Jadi pula masuk ke situ. Yang tahu juga sampai tahap prosesornya, nah ini ada yang sampai RAM gitu ya, HP, RAM. Tidak perlu, jangan malu ya, masukkan spesifikasinya. Pakai laptop, wah itu kan kencang gitu. Oke, disk ya, prosesor i5. Sampai seri mesinnya ya. Oke, lanjut yang lain mana spesifikasinya? Nah, kalau spesifikasi HP saya sendiri ini masih rendah ya, RAM-nya 2 GB, memori 16 GB. Oke, coba dicek lagi. Yang lain mana? Atau ada yang belum tahu cara mengecek? Atau waktu beli HP sebelumnya itu sekedar beli, nah gitu kan? Nah, beli tidak tahu, padahal HP-nya mahal gitu ya. Nah, ya apa-apa HP kentang ya. HP saya lebih dari kentang ini ya, keripik, nah gitu ya. Kalau kentang itu mesti tebal dia. Kalau HP saya itu keripik kentang gitu ya. Ya kita ingin melihat terlebih dahulu nanti dari spesifikasi HP kan kita akan bahas juga nanti. Ya karena HP itu juga salah satu komputer ya, ada prosesornya, ada RAM-nya, ada media penyimpanannya juga nanti ya. Tentu di sini ada spesifikasi lain ya yang harus disesuaikan. Generasinya juga berpengaruh. Oh iya, absen tadi sudah diisi. Nah, di sini ada suaranya nggak? Ah, tes. Ada suaranya?
Oke, kemudian kalau sudah tahu spesifikasi HP-nya, saya ingin tahu beberapa orang yang punya laptop atau notebook ataupun komputer. Nah, di sini. Dibuat dulu berapa orang? Boleh kalau sudah tahu spesifikasinya, boleh diketikkan spesifikasinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Mudah-mudahan laptop yang hilang diganti lagi ya. Nanti ya dengan yang lebih baik. Oke, habis ya. Oke, RAM-nya 2 GB. Mic. Oke. Tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, ada tugas nanti. Oke, nanti ntar saya sharekan materinya, PowerPoint-nya ini, saya sharekan terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Oh, lancar.
ke tugas saja ya. Ada tentrum aku. Tidak ada, sudah gitu. Besok lagi kita lanjut. Ya. Oke, itu materinya sudah dikirimkan di chat ya, lagi proses upload atau di WA juga di upload ya, lagi prosesnya. Oke, nanti tugasnya ya masih perkenalan gitu ya, masih perkenalan komputer. Tugasnya silakan ketik atau resume ya, apa yang kalian ketahui tentang komputer, kemudian kirim ke email saya. Nah, ini dia. Ketik atau resume ya, boleh dalam bentuk PDF ataupun Word, boleh dari file yang sudah saya kirimkan ataupun yang sudah diketahui, boleh juga browsing. Nah, ketik saja apa yang kalian ketahui tentang komputer. Nah, ketik saja, kemudian kirim ke email. Oke, cuman itu ya. Next kita besok bahas lagi kayak gitu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, boleh tulis tangan. Boleh tulis tangan, fotokan, nggak apa-apa kan. Lebih aktif gitu kan, jadinya nanti. Jilid B foto. Jilid B foto kau kok. Besok lagi kita ya, di Ya, jadi ya. saya. Kita lanjutkan besok ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di grup chat ya. Di grup WA ya. Dibaca-baca materinya boleh lanjut ke grup WA ya. Jadi perhatian kita lanjut ke grup WA. Kita gabung-gabung, ada Zoom, ada WA. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.